COVID menjadi profit. Nah, kira-kira ini halal nggak sih? Oke, ya teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Des Chandra Kusuma. Nah, kali ini saya ingin berbagi atau sharing kepada teman-teman semua di kondisi saat pandemi saat ini. Tentunya kita semua tahu ya bahwa sama-sama semua satu dunia ini juga sedang merasakan mungkin diterpa, baik itu dari bisnis maupun dari pendidikan, dari instansi pemerintah maupun itu dari dunia wirausaha, apapun itu semuanya saat ini. Nah, tetapi ada yang menarik ya, beberapa minggu yang lalu kita sebagai entrepreneur ya bersama dengan teman-teman ini membahas sebuah di tengah adanya COVID-19 ini. Nah, teman-teman, kemarin saya punya suatu pembahasan ya, yang bertema bagaimana sih kalau kita membuat suasana itu COVID menjadi sebuah profit. Wah, ini kira-kira menarik nggak nih ya, COVID menjadi profit. Nah, kira-kira ini halal nggak sih? Nah, jadi kalau kita bahas ya teman-teman, nah nanti teman-teman kalau seandainya mungkin yang butuh pertanyaan ataupun ingin sharing, teman-teman bisa tinggalkan komentar ya ketika mendengar video ini. Nah, bagaimana sih kita bisa memanfaatkan sebuah COVID itu menjadi sebuah profit? Yang sangat menariknya, saya kemarin sharing di beberapa daerah, di beberapa dengan teman-teman, itu saya menyimpulkan ada dua tema ya, ada dua pembahasan yang akan kita bahas ketika sebuah tema COVID menjadi profit. Itu ada dua pembahasan. Nah, yang pertama itu adalah di tengah COVID begini banyak orang yang kalau kita lihat seperti karyawan mungkin dia dirumahkan, bahkan dia di PHK loh ya teman-teman, kita tahu. Lalu seperti bisnis kuliner juga mungkin banyak yang tutup ya kan, bahkan mungkin banyak yang sepi ya, sepi pembeli ya, kita juga pasti merasakan itu. Lalu yang berikutnya lagi mungkin ya kita melihat juga bisnis garment ya pasti sedang down juga karena turun. Ditambah lagi mungkin dengan bisnis-bisnis yang lain lah ya, dari sektor pertanian, sektor industri ya, semuanya juga sedang diterpa di saat kondisi pandemi seperti ini. Nah, teman-teman, kalau tadi saya bilang kita memanfaatkan COVID menjadi sebuah profit, itu ada dua hal. Yang pertama, bagaimana orang bisa memanfaatkan ya COVID itu di tengah dalam keadaan COVID ini bisa mendapatkan profit atau bisa mendapatkan uang atau bisa mendapatkan keuntungan. Tapi di lain sisi kita melihat yang tadi yang saya sampaikan di awal, orang-orang sedang merasa down, ada yang jatuh, ada yang dirumahkan, bahkan ada yang di PHK, bahkan mungkin ada yang stres, bahkan di pemberitaan ada yang sempat bunuh diri. Wow, ini sangat disayangkan teman-teman, karena dia putus asa, dia tidak bisa punya mata pencarian dan lain sebagainya. Tetapi di lain sisi ada orang-orang atau sebagian ini yang memanfaatkan mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang menarik gitu kan. Ada yang sedang kebingungan tapi ada yang mendapatkan keuntungan. Nah, dalam dua hal yang saya bahas, ada yang bisa mendapatkan keuntungan, memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dari mungkin menjual apa yang dibutuhkan di tengah COVID. Ya kan? Satu, contoh, dia jualan masker. Yang dulunya kita melihat mungkin di pinggir jalan tidak banyak orang yang jualan masker, hanya butuh bagi pengendara. Tetapi hari ini dunia, bukan hanya Indonesia, dunia orang serentak menggunakan masker. Ya kan? Artinya banyak masyarakat memanfaatkan peluang itu untuk menjadi sumber pemasukan. Ya, itu adalah salah satu contoh ketika dia memanfaatkan bagaimana dia bisa mendapatkan profit di tengah pandemi. Dia akhirnya melakukan penjualan masker. Nah, tetapi mungkin sebagian orang ya
tidak tahu bagaimana untuk cara menjual masker itu. Mungkin dia harus butuh modal untuk membeli masker itu gitu kan, lalu dia bisa menjualnya kembali. Mungkin banyak masyarakat keterbatasan dari pemikiran itu, tapi di lain sisi ada yang memanfaatkan suasana itu. Ya tidak hanya masker, contoh lagi hand sanitizer ya kan. Dulu orang mungkin harus beli ya dengan di toko ataupun di pabrik-pabrik langsung seperti itu. Tetapi banyak yang sekarang ini justru pabrik-pabrikan yang memang dia di bidangnya mungkin di bidang kesehatan seperti itu, akhirnya dia memanfaatkan, dia membuat hand sanitizer karena mungkin dia buat alat-alat yang kebutuhan yang lainnya tidak bisa diperjualbelikan saat pandemi. Dia akhirnya merubah supaya untuk mempertahankan karyawannya tidak keluar dari perusahaan ya, akhirnya dia merubah, dia jualan yang namanya hand sanitizer. Dia produksi hand sanitizer dan dia jual hand sanitizer. Nah teman-teman, kalau kita melihat dari dua contoh produk tadi ya, dua contoh produk, ada yang memanfaatkan dia menjual masker, tetapi ada yang dia memanfaatkan dia membuat hand sanitizer. Nah ini menarik teman-teman kalau kita bahas. Artinya tidak usah kita harus putus asa, jangan sampai kita apalagi bunuh diri ya. Lalu kenapa sih kita harus stres dengan keadaan pandemi seperti ini? Karena sebagian orang-orang bisa memanfaatkan COVID-nya menjadi profit ya kan. Ada juga yang sebagian memanfaatkan karena dia tidak bisa menjual, dia tidak bisa punya produknya, maka dia membuat, menciptakan. Nah, dua hal yang ingin saya bahas tadi di tengah COVID menjadi profit. Yang pertama, kita bisa menjual produk apa yang sedang dimanfaatkan atau produk apa yang bisa dimanfaatkan di tengah profit. Kita menjual produk apa yang bisa dimanfaatkan di tengah profit, di tengah COVID. Mohon maaf. Nah, tetapi ya kan, ada yang mungkin keterbatasan modal. Dia tidak punya modal untuk membeli masker, dia tidak punya modal untuk membeli hand sanitizer. Nah, dia terkendala dari situ, ya kan? Kalau kalian tidak punya modal untuk menjual, kalian tidak punya modal untuk menjual produk hand sanitizer atau masker atau apapun itu yang berhubungan dengan yang bisa dipakai dimanfaatkan di tengah COVID. Kalau kalian tidak bisa menjual, ya, kalian harus menciptakan. Dua hal ini. Kalau kalian tidak bisa menjual, kalian harus menciptakan. Ya, mungkin kalian buat maskernya, kalian yang buat, biarkan orang-orang yang menjual. Itu contoh ya. Ini hanya contoh. Ya, kalau kalian tidak bisa juga menjual hand sanitizer-nya, mungkin kalian membuat. Wah, buat hand sanitizer gimana? Wah, kalian bisa lihat dari channel YouTube ya, dari Google, dari mungkin sharing ke teman-teman. Wah, bagaimana dong kita bisa membuat hand sanitizer ya, tidak bisa sendiri, kita ajak rekanan, tetangga dan lain sebagainya. Nah, artinya ada dua hal dalam hidup ini ya. Kita belajar banyak dari pandemi ini karena kita dipaksa, kita dituntut untuk mengenal yang namanya teknologi. Ya, kita harus berhadapan dengan teknologi. Kita tahu bahwa hari ini seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin dunia, pendidikan dari PAUD mungkin TK, 0 kecil, 0 besar, SD, SMP, SMA sederajat, bahkan sampai ke universitas tertinggi pun itu semua sudah menggunakan yang namanya teknologi. Jadi kalau kita melihat dengan kondisi pandemi saat ini, bukan hanya sebuah kebutuhan seperti masker dan hand sanitizer saja yang bisa kita manfaatkan dari dua hal tadi. Kalau kita tidak bisa menjual teknologinya, kita yang membuat teknologinya. Bayangkan, anak dari kecil sampai dewasa hari ini dipaksa dan dituntut harus mengenal yang namanya teknologi. Ada tidak mungkin kita yang terpikir untuk membuat masker? Banyak. Ada tidak yang terpikir untuk menjual masker? Banyak. Tapi ada tidak yang terpikir untuk membuat hand sanitizer? Banyak. Ada tidak yang terpikir untuk membuat hand sanitizer? Juga banyak. Tapi ketika di musim pandemi ada sebuah yang dimanfaatkan. Apa teman-teman yang dimanfaatkan, yang bermanfaat di pandemi? Teknologi.
Nah, ketika di teknologi yang dibutuhkan di dunia ini, Indonesia saja, kita bicara Indonesia saja, dari Sabang sampai Merauke membutuhkan teknologi. Adakah yang membuat teknologi? Mungkin kita belum ada, masih menggunakan karya-karya orang lain. Betul tidak, teman-teman? Nah, tetapi kalau tadi kita tidak bisa menjual teknologi, bagaimana kalau kita membuat teknologi? Kalau kita atau sebaliknya tidak bisa membuat teknologi, berarti kita yang menjual teknologi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi saya setelah resign dari perusahaan ya kurang lebih 4 tahun yang lalu, akhirnya pemikiran saya pun dipaksa untuk berpikir ketika menghadapi COVID ini bagaimana tetap harus mendatangkan profit ya. Akhirnya saya dan teman-teman selalu sharing ya, dengan rekan-rekan selalu sharing. Kita belajar dari dua hal ini tadi. Kalau tidak bisa membuat, kita harus menjual. Kalau tidak bisa menjual, kita harus membuat. Nah, berbicara masalah teknologi ya, ketika kita sharing berbicara masalah teknologi, kalau kita tidak bisa membuat, kita harus menjual teknologi. Nah, kira-kira dari teman-teman mungkin ada yang nanti menonton video ini ya, mungkin melalui channel-channel apapun itu teman-teman mendapatkan video ini, ataupun ada yang menge-share tentang video ini. Tentu saya mengucapkan sangat terima kasih kepada teman-teman, dan saya sangat mengharapkan untuk kita bisa sharing apa yang kira-kira bisa kita bahas. Mungkin teman-teman bisa meninggalkan kontak telepon teman-teman di komentar, ataupun nanti bisa teman-teman langsung kontak ke tim saya ya yang di luar sana, supaya kita bisa sharing apa nih kira-kira yang bisa kita bahas lagi. Ini pemikiran dari saya dan teman-teman di sekitar saya, bahwa dari kondisi pandemi saat ini, bagaimana COVID ini bisa tetap mendatangkan profit. Kita belajar dari dua hal tadi. Kita belajar dari dua hal seperti masker dan hand sanitizer. Banyak orang yang membuat, banyak orang yang menjual. Banyak orang yang membuat, banyak orang yang menjual. Nah, tetapi ketika berbicara teknologi, ya kan, ketika berbicara teknologi, seharusnya Indonesia yang bangsanya yang besar ini, kita mampu untuk melakukan itu. Ketika kita berbicara bagaimana sebuah COVID itu menjadi sebuah profit, banyak cara yang dilakukan. Ya, nah, ada satu hal seperti di teknologi yang harus kita pecahkan bersama-sama teman-teman. Ya, saya sangat tertarik kalau teman-teman mengajak saya untuk berdiskusi untuk membuat ataupun menjual itu yang namanya teknologi. Karena beberapa juga dari teman-teman di sekitar saya, di lingkungan saya, itu sudah banyak mendiskusikan ya tentang teknologi yang bisa kita jual ataupun teknologi yang saat ini sedang kita buat. Setiap harinya kita selalu pikirkan itu ya. Yang penting kita selalu berpikir positif, bagaimana keadaan COVID ini tetap harus mendapatkan profit. Karena yang kita rasakan di tengah COVID ini bukan hanya kita sendiri, bukan hanya orang-orang di sekitar kita, tetapi dunia merasakan ini semua. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu orang, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita harus mengupgrade diri kita. Kita harus berpikir bagaimana ketika di tengah COVID tetap harus mendapatkan profit. Nah, seperti itu dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Ketika nanti kita bisa sharing bagaimana itu bisa memecahkan suatu keadaan yang saat ini. Ya, terima kasih dari saya. Salam dahsyat luar biasa.